Adapun judul firman Tuhan kita pada hari ini, kasih Tuhan dan perintah agung. Semua orang Kristen mengetahui atau setidaknya pernah mendengar bahwasanya Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Mari kita buka ayat yang sangat terkenal dari Yohanes 3, pasalnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sering mendengar ayat ini, tapi biarlah pada hari ini pewahyuan yang baru yang lebih mendalam terjadi di dalam hati kita. Bapa sangat mengasihi saudara. Karena Ia sangat mengasihi saudara, Ia mengorbankan yang terbaik kepada saudara. Ia mengorbankan anaknya satu-satunya, anaknya yang sangat dikasihinya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara. Supaya setiap orang, bukan hanya kita, tapi seluruh umat manusia, bila percaya kepada Yesus, bila menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka mereka tidak lagi masuk hukuman yang kekal, tapi masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan kita sudah mengetahui tadi bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus, siapa saja, bukan setiap orang Kristen, tapi setiap orang, kasih Yesus menembus semua batas-batas. Kasih Yesus mau merangkul semua umat manusia. Kasih Yesus mau semua orang beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang perlu binasa, tidak ada yang perlu dihukum. Untuk itulah Yesus datang. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Itulah dahsyatnya kasih Bapa di sorga kepada manusia. Karena kasih Bapa lah kita beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya lah yang menahan Dia di kayu salib. Kasih-Nya lah yang membuat Dia rela mengalami semua penderitaan, supaya saya dan saudara, dan sekali lagi semua orang yang mau menerima Dia, tidak perlu binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan untuk kasih Bapa. Oh saudaraku, kalau ada hari ini saudara merasa tidak dikasihi, jangan terima tipu daya setan. Siapapun saudara, tua muda, kaya miskin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara telah dikaruniai, disiapkan, diberikan hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Artinya hidup kita tidak berakhir ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia ini. Tetapi hidup kita terus berlanjut. Dan ketika hidup kita berlanjut, itu tidak berlanjut di neraka, tetapi berlanjut di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara, sebenarnya tidak seorang pun di antara kita, bahkan tidak ada seorang manusia pun yang layak untuk masuk sorga. Karena sorga adalah tempat tinggal Tuhan yang kudus. Sorga itu juga kudus. Sedangkan kita semua umat manusia dilahirkan di dalam dosa. Dan sebagai orang berdosa, seharusnya kita menerima hukuman akibat dosa kita. Roma 3 ayat 23 dengan jelas mengatakan, semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, tapi Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kita mati di dalam dosa kita. Dia berikan jalan keluar kepada kita. Efesus 2 ayat 1-3. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Di sini firman Tuhan berkata dalam buku Efesus pasal yang kedua ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi dahulu memang kita hidup di dalam dosa. Puji Tuhan, hari ini mari kita hidup bebas dari dosa. Karena kalau kita tetap hidup dalam dosa, tak dapat tiada, semua dosa harus ada bayarannya. Dan bayarannya sangat mahal, akibatnya sangat mengerikan. Di dunia ini mengerikan, apalagi di dunia akan datang, yakni hukuman yang kekal.
Upah dosa, Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Puji Tuhan, ayat itu tidak berhenti di situ. Ada kata tetapi. Kata tetapi membatalkan yang sebelumnya. Gitu juga yang terjadi dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.